Kalau di common law, Pak, kita advokat ini tiap 3 tahun ada ujian, Pak. Misalnya saya advokat kelas A, 3 tahun lagi ujian, saya nggak bisa turun, saya kelas B, Pak. 3 tahun lagi ujian, saya nggak bisa turun kelas C. 3 tahun lagi nggak bisa, saya mesti balik ke kampus, Pak. Waduh. Kalau kita di Indonesia, Pak, begitu sudah kita dapat SK, dapat izinnya seumur hidup kita, Pak. Yang ada di Cina, di sipotnya Cina, disitanya, Pak. Jadi kita kesana tidak bisa ambil benda itu. Itu common law soalnya. Common law. Jadi kita kalah dong, Prof. Kalau civil law sama common law, Prof. Saya nanya sama profesor ini ceritanya ini. Saya nggak boleh ngaku kalah, Pak. Hukum yang bisa dibeli tadi itu, Prof. Berarti, maaf ya, Prof ya, kalau orang punya kuasa, punya duit, dia bisa beli apapun dong, Prof, kalau gitu, Prof. Belum tentu, Pak. Nah, belum tentunya di mana, Prof? Saya aja kena, Prof, masuk ke media CNBC waktu itu. Chandra Putra Negara memperkenalkan emas bodong. Soalnya beberapa bulan lalu, Prof, saya ngundang CEO-nya kemari. Oke. Beliau bilang bahwa sekarang Tamasya ada investor baru di belakangnya. Nah, salah satu investor barunya itu, di belakangnya itu ada perbankan, Prof. Prof, saya mau nanya. Kalau emas digital ini belakangnya itu backup-nya atau background-nya itu ada perbankan, itu gimana kalau menurut Pak? Jadi itu yang paling betul, Pak. Kalau itu ada ya? backup-nya perbankan, jadi dia tunduk pada Undang-Undang Perbankan nanti, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang kembali ke Level Up Podcast. Kali ini tamu saya agak berbeda, berbeda banget. Tapi saya yakin kalau Anda sudah sering nonton Level Up Podcast, Anda tahu kalau tamu kami itu adalah pasti tamu-tamu yang berbobot. Dan kali ini saya ngundang tamu yang sangat berbobot, dan dari diskusi kita ke depan selama Level Up ini, Anda akan belajar banyak apa yang terjadi dengan hukum-hukum yang ada di Indonesia. Serta apa yang akan saya tanyakan sama beliau, Anda pasti akan belajar banyak. Selamat datang di Level Up Podcast, Profesor Suhandi Cahaya. Thank you. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ini profesor yang luar biasa. Prof, kita mau bahas apa? Kita akan bahas semuanya lengkap setelah yang satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Profesor Dr. Suhandi Cahaya SH, MH, MBA. Waduh. Ya, selamat siang, Pak. Selamat siang, Prof. Ini luar biasa nih, Prof, bisa mampir ke Level Up ini. Iya. Karena sekolah, Pak. Waduh, luar biasa. Saya kemarin ngobrol sama Prof ya, off cam ya, maksudnya nggak di depan kamera. 5 menit pertama itu saya langsung berasa saya ini sedang berhadapan dengan profesor yang benar-benar profesor gitu loh. Karena saya kaget, beliau itu setiap pagi jam 4:30 itu bangun pagi untuk baca artikel. Baca buku, Pak. Baca buku ya. Prof, udah lakukan kebiasaan itu berapa lama, Prof? 41 tahun. Ayo, satu pun tidak ada lewat 1 hari, Prof. Iya, walaupun libur saya baca. Kalau profesor lagi sakit atau contohnya gitu? Iya, saya mungkin kalau sakit ya baca juga tetap di bed. Oh gitu ya. Berarti 41 tahun ini Prof betul-betul setiap 4:30 pagi baca gitu ya. Prof, kalau saya boleh tahu, Prof ini dulu aslinya orang mana sih, Prof? Aslinya Palembang saya, Pak. Palembang. Oke, kemudian? Jadi saya S1-nya di Muhammadiyah Palembang. Muhammadiyah Palembang, ya. S2-nya saya di Jakarta di Jayabaya. Oh, di Jayabaya. S3-nya saya di UI, 5 tahun. Belum sempat ujian, Pak, karena pada waktu itu ada ketentuan dari UI. Mungkin ketentuan dari profesornya juga, mesti kita ke Seattle. Nah, pada waktu itu saya lagi banyak sidang, jadi nggak sempat ke Seattle. Jadi saya nggak bisa ujian. Karena saya nggak bisa ujian, akhirnya saya kembali ke kampus saya, diundang lagi Jayabaya. Suhandi balik lagi ke kampus saya, masuklah selesaikan di Jayabaya. Jadi doktor saya itu 8 tahun, Pak. 5 tahun di UI, 3 tahun di Jayabaya. Kok bisa selama itu? Kayaknya yang lain-lain nggak selama itu deh, Bro. Iya, nggak selama itu. Karena di UI saya nggak bisa ujian itu, jadi lama 5 tahun. Gitu ya, Bro. Ya. Jadi saya di Jayabaya 3 tahun langsung jadi. Langsung selesai. Kegiatan sehari-hari apa, Prof, sekarang ini? Saya jadi advokat, Pak. Advokat. Dosen. Dan ahli saya. Ahli hukum pidana, ahli hukum perdata, yang meliputi kontrak, dan juga undang-undang PT, ahli PT UN dan ahli di MK, Pak.
Wah, Karena saya kenapa bisa pegang ahli begitu banyak? Karena saya pegang mata kuliah 25 mata kuliah, Pak. 25. Iya. Muridnya itu S1, S2 atau apa? S1, S2, S3. Indonesia sampai ke Filipina, Pak, saya ngajar. Ini udah nggak kehitung berapa jenis universitas yang diajar oleh Prof ini ya? Ya, jadi saya ngajar banyak, Pak, dan saya nulis buku juga banyak, Pak. Saya sudah nulis buku 72 buku, Pak. Wow, 72 buku. Itu bukunya semua tentang apa itu, Prof? Tentang hukum, ada yang dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Inggris, Pak. Oh gitu. Berarti orang yang awam hukum, baca bukunya Prof aja bisa kurang lebih dapat pengetahuan gitu. Lebih gampang dia mencernanya, karena bahasanya bahasa umum, Pak, ya. Bahasa umum ya. Ya. Prof, saya tertarik hari ini ngundang Prof kemari. Iya. Itu karena Prof ini jujur kemarin itu ketika kita ngobrol, saya itu tertarik dengan satu kalimat bahwa hukum itu bisa dibeli bahkan dipesan di Indonesia. Ini Prof, coba, ini kok saya tergelitik Prof ngomong topik ini Prof. Jadi hukum itu bisa dibeli atau saya udah berapa kali mengadakan talk show namanya Quality by Order. Quality by Order. Quality, Pak. Jadi quality by order, kekejaman itu nah. Iya, ini tulisannya, Pak. Oh, gitu. Quality by order. Quality by order. Oke, Prof. Jadi di sini dalam topik saya tentang saya bikin makalah quality by order dari Jakarta sampai ke Bali, Pak. Saya bikin talk show begitu. Memang banyak, Pak. Namanya kita negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Betul. Dalam penjelasan 1 ayat 3. Betul. Tapi kenyataan yang kita temuin, Pak, contohnya aja, kenapa kasusnya Indo Surya kok bisa dilepaskan? Betul, Prof. Lantas kan jaksanya kasasi, diadilin oleh Mahkamah Agung termasuk benteng terakhir. Betul. Tahu-tahu di Mahkamah Agung divonislah dia 18 tahun, Pak. Betul. Jadi satu-satunya kalau saya lihat untuk saat ini pertahanan benteng itu ada di Mahkamah Agung, Pak. Jadi kita kalau misal soal trust atau non-trust tuh, kita ngomong PN atau PT itu, saya lebih percaya kepada Mahkamah Agung, Pak. Oh. Mengapa? Karena Mahkamah Agung tuh hakimnya banyak S3, Pak. Banyak profesor, banyak doktor. Emang efek, Prof? Ya, kalau kita sudah profesor, sudah doktor tuh, Pak, idealisnya masih tinggi, Pak. Idealis masih tinggi. Iya. Tapi perasaan saya banyak profesor yang dalam tanda kutip, saya nggak nyebut nama ya, Prof ya. Itu kayaknya nggak seperti Prof deh. Betul, Pak. Contohnya di MK aja. Iya. Hakim MK tuh mesti S3 tuh, Pak. Harus S3. Tapi ada hakim MK yang jebol juga kan. Malah ada ex mantan akhirnya masuk penjara. Ada hakim MK juga masuk penjara juga, Pak. Betul. Nah, jadi memang educated itu sangat menentukan, Pak. Tapi kalau dia memang sudah S3, rasanya idealisnya semakin tinggi itu, bukan semakin rendah. Betul. Nah, yang rendah-rendah nih kadang-kadang kalau kita lihat walaupun S1, S2 mungkin masih ada idealisnya. Masih ada kita temuin misalnya contoh-contoh dulu teman-teman saya hakim S1 masih idealis, Pak, dia. Masih idealis. Dan pensiunnya cuman jadi ketua pengadilan tinggi dan dia idealis sekali. Masih ada tuh walaupun jumlahnya sedikit kan. Nah, yang banyak sekarang nih idealis itu dalam tanda kutip masih jujur gitu ya? Ya, masih jujur dan pertimbangan hukumnya bagus. Kita nih di Indonesia, Pak, ya. Setiap putusan itu kan ada tulisannya di atas, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Jadi hakim tuh memutuskan itu berdasarkan kata hati dia dan hukum. Dan dia kayaknya tuh kiblatnya pada ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Kalau kita tanyakan lagi, apakah Tuhan itu mengasih kuasa atau memberikan kuasa kepada hakim? Kan tidak kan? Enggak juga. Nah, maka tuh di common law itu misalnya di London atau di Amerika, mereka tidak demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Disumpahnya enggak begitu ya? Ya, mereka demi keadilan berdasarkan undang-undang, Pak. Jadi kalau hakim itu memutuskan tidak berdasarkan undang-undang, maka hakim itu bisa dipidana, Pak, bisa masuk dia. Nah, kalau di Indonesia saya kan ada bulan lalu atau 2 bulan lalu, klien saya kan digugat. Klien saya ikut jadi tergugat 3. Yang digugat itu ada ketua Mahkamah Agung, ketua Pengadilan Tinggi, ketua Pengadilan Negeri, panitera dari Palembang tuh.
Saya tidak ngerti tuh, kok pengacara itu kan sudah ada jurisprudensinya bahwa pengadilan ataupun ketua pengadilan itu nggak bisa digugat, Pak. Kok pengacara ini masih menggugat, Pak? Jadi bagaimana pendidikan hukum itu? Bagaimana dia punya passion kepada hukum itu, Pak? Sudah ada aturannya kok masih membuat begitu? Apakah dia mau seakan-akan dia merasa hebat berani menggugat ketua Mahkamah Agung, atau memang nggak ngerti, Pak? Nah, itu yang jadi kadang-kadang kita sebagai dosen tuh malu, Pak. Kalau punya mahasiswa begitu kan, apa nggak malu? Kalau ditanya siapa dosennya, Profesor Suhandi, saya tidak ngajarkan begitu. Nah, itu jadi kan serba salah. Jadi saya tertarik dengan Prof hari ini bicara bahwa kembali ke topik hukum itu bisa dipesan. Dipesannya tuh contohnya seperti apa, Prof? Kita lihat kasus-kasus yang lagi rame. Tadi Prof sempat nyepil Indosuria gitu. Iya. Indosuria bukan dipesan, maksudnya direct dipesan itu mungkin indirect lah ya, Pak. Indirect, ya. Jadi misalnya kayak Indosuria, kita lihat dia di Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu dionslah, dilepaskan, Pak. Kenapa dilepaskan? Mungkin dalam pertimbangannya ada satu pembayaran atau cicilan. Tapi jaksanya kan kasasi, jaksa kan pandai-pandai, Pak. Pandai-pandai dia kasasi, tahu-tahu diperbaikin oleh Mahkamah Agung, kasasinya diterima dan diputus 18 tahun, Pak. Nah, jadi benteng pertahanan hukum tuh ada di Mahkamah Agung, Pak. Saya lihat sekarang nih. Dan itu hakim di pengadilan negeri atau hakim di pengadilan tinggi tidak punya beban, Pak, kalau putusan dia dibatalkan Mahkamah Agung. Nah, itu bagaimana jadinya? Jadi kalau dia memutuskan dia tidak punya beban dibatalkan oleh Mahkamah Agung, diam-diam aja, Pak. Kalau di common law, Pak, kita advokat ini tiap 3 tahun ada ujian, Pak. Ada ujian, iya. Maksudnya wajib nggak dia? Itu namanya akreditasi. Akreditasi. Misalnya saya advokat kelas A, 3 tahun lagi ujian saya nggak bisa turun, saya kelas B, Pak. 3 tahun lagi ujian saya nggak bisa turun kelas C. 3 tahun lagi nggak bisa, saya mesti balik ke kampus, Pak. Waduh. Kalau kita di Indonesia, Pak, begitu sudah kita dapat SK, dapat izinnya seumur hidup kita, Pak. Begitu aja, nggak turun gengsinya atau turun kelasnya, nggak ada, Pak. Jadi betul kita Jadi profesor seumur hidup tanpa harus akreditasi. Iya. Jadi guys, ini kan saya nggak nyebut nama ya. Ini tapi berdasar apa yang disampaikan Pak Prof Suhandi, betul banyak oknum yang seperti itu. Banyak sekali, Pak. Aduh. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat profesor nggak pernah ngajar, Pak. Dia dokter nggak pernah kuliah. Jadi saya pernah. Jadi indikatornya Prof itu harus ngajar gitu ya? Mesti ngajar, Pak. Nggak cukup dia itu cuma. Nggak bisa. Ada gelar. Jadi kalau dia nggak ngajar, tahu-tahu dia. Nah kalau dia jadi pejabat, Prof? Nah itulah kita di Indonesia nih pidana ke situ belum ada yang berani, Pak. Yang ngutik-ngutiknya belum ada yang berani, Pak. Gitu ya? Jadi kalau dia profesor. Nah kalau honoris causa itu gimana, Prof? Ya itulah honoris causa, Pak. Tapi honoris causa lama-lama dia buang, Pak. Hacinya dibuang jadi dokter betul, hacinya dia buang jadi profesor betul, Pak. Gitu. Dan kita nih bangsa nih nggak tahu malu, Pak, saya lihat. Kalau you memang dokter, you memang profesor, ngajarlah you. Kalau Pak Chandra mau lihat saya, bukalah di Google, ada nggak nama saya? Saya ngajar di mana, buku saya berapa banyak, saya nulis. Saya ngajar di mana? Ada, Pak. Ada dong. Ada. Kalau nggak ada kan malu kita. Nah kalau Bapak dokter nggak ngajar, sama aja Bapak sebagai seorang pembalap, ngakunya pembalap motor yang hebat, tapi Bapak naik sepeda motor aja nggak bisa. Nah, apa betul itu? Ngakunya pembalap tapi naik sepeda motor nggak bisa, kan lucu, Pak. Nggak masuk akal. Lucu banget. Prof, kembali lagi ke cerita soal hukum itu bisa dipesan. Berarti nggak adil dong, Prof? Iya, maksudnya itu kan saya ada topik, kita kan ilmuwan tuh, Pak, kita kan selalu menciptakan something new kan. Sesuatu yang baru, sama kayak kita buat disertasi kan. Jadi saya lihat tuh contohnya adalah pejabat-pejabat negara nih yang di quality by order. Itu pejabat negara, Pak. Pejabat negara tuh masih kena, Pak. Apalagi kita yang bukan pejabat negara, apa enggak habis kita kalau di itu kan. Pejabat negara tuh lagi kena, Pak. Dia nggak pernah berbuat salah, nggak pernah apa. Tapi ada satu momen dia mesti diangkat jadi A misalnya. Nah untuk menjegal dia diangkat jadi A, ditimpakanlah dia mesti jadi tersangka, Pak. Jadi dia kan repot ngurusin dia jadi tersangka, mau keluar dulu ini baru bisa.
otomatis nggak jadi, dia mesti diangkat jadi A, itu nggak jadi Pak. Iya. Nah itulah Pak, jadi politik tuh mengalahkan hukum di Indonesia ini. Politik mengalahkan hukum di Indonesia. Iya. Berarti that's why orang berlomba-lomba mau berkuasa ya di negeri ini. Mau berkuasa dan akhirnya hukum bisa dia beli gitu ya Pak. Aduh, kacau nih. Makanya pilihlah pejabat yang jujur gitu lah. Iya, mestinya Pak ya, kalau misalnya Harusnya kayak Prof jadi pejabat dong Prof. kayak MK itu kan, hakim MK tuh mesti S3 Pak. Itu standarnya ya. Standarnya S3. Kalau kita bilang kalau siapa mau jadi anggota DPR, DPRD mesti S3, bagaimana Pak? Wah ya nggak mungkin. Nah, kenapa nggak mungkin? Nah sekarang artis saja bisa jadi anggota dewan. Nah, itulah jadi rule of the game-nya kan artisnya tidak mungkin jalan. juga nggak tamatan SMA Prof. Iya. Oh gitu ya Prof ya. Kalau misalnya saya kan pernah jadi ahli di Polda tuh yang waktu mahasiswa UI yang jatuh dilindas sama mobil Pajero itu kan. Betul. Jadi saya sempat ngomong sama Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Yeah. Pak, saya bilang, kenapa waktu bikin SIM tuh pendidikannya nggak ada? Ya memang nggak gitu. Nah sekarang sudah ada pendidikan apa tuh? Oh, sekarang regulasinya dikeluarkan. Iya, dikeluarkan. Kalau justru itu nggak ada pendidikan itulah Pak, maka kayak sopirnya bis kota atau sopir tronton itu kalau saya lihat tuh sebagai manusia pembunuh Pak. Iya. Dia sekali nabrak 12, 15 yang mati kan. Ya. Dia paling-paling di penjara, berapa yang mati kan banyak kan. Iya. Nah, kenapa itu nggak diatasin? Iya. Kenapa? Nah, itulah baru rupanya didengar juga mulai sekarang kan. Betul. Tiap mau bikin SIM pendidikan ini apa? SD, SMP, SMA. Iya. Sebenarnya hukum di Indonesia itu yang menjadi acuan daripada para lawyer, para attorney at law dan para advokat itu mengacu pada hukum tahun berapa sih Prof? Atau sejak zaman Belanda atau gimana Prof? Sebetulnya hukum kita ini kan kayak KUHP itu sudah lebih dari 100 tahun Pak. Wow. Maka itu terbitlah KUHP yang baru, nanti 2 tahun lagi berlaku kan. Oh gitu. Ya, KUHP yang baru. Tapi bukan itu juga Pak. Jadi oknumnya itu Pak, oknum pejabat tuh, saya nggak usah sebut namanya Pak. Yeah. Jadi dia tuh sama kayak mau mihak kemana tuh suka-suka dia aja Pak. Nggak ada hukumnya gitu kan. Jadi kalau di common law dia mengadilin, memutuskan tidak ada dasar hukumnya, tidak ada teori-teori hukum, maka hakimnya bisa kena pidana Pak. Hakim bisa kena pidana. Kena pidana Pak. Bapak lihat kalau pernah nonton Cape Fear tuh. Cape Fear. Nah, itu kan bagus tuh film itu. Iya. Nah, di Indonesia nggak ada Pak. Hakim kena pidana sekarang kalau dia korupsi atau gratifikasi, bukan soal mengadili Pak. Iya. Nah itu yang kena di situ. Harusnya mengadilin juga kalau dia salah mengadilin. Salah mengadili dia mestinya kena. Bisa dia yang kena. Iya dia yang kena mesti kalau di common law. Kalau di common law dia yang kena. Law, ya. Di civil law nggak ada Pak. Waduh, di civil law nggak ada. Di common law harusnya ada ya. Coba Bapak bayangin kalau satu negara dijajah oleh Inggris, Dominion, negara itu pasti maju Pak. Kenapa? Karena Inggris itu dia mengupdate negara jajahan dia itu supaya kamu bangun kayak Singapura, Malaysia. Betul. Tapi kalau negara jajahan Belanda Pak, habis Pak, babas bingkas lah habis. Nggak ada, tinggal tololnya aja tuh. Jadi kita ini kan 350 tahun dijajah oleh Belanda tuh. Betul. Hasilnya sekarang Pak. Betul. Uneducated people always disturb the other people Pak. Kita lihat, kalau kita lihat statistik, penduduk Indonesia ini berapa banyak yang uneducated people ini Pak? Iya. Hampir 70% Pak. 70% uneducated people. Iya, mau ngomong apa kita? Tapi yang 30% lumayan lah ya Prof. Iya, tapi kalau di Jepang terbalik Pak. Kebalik? Iya, educatednya 70%. Oh, lihat komentar netizen aja kita udah tahu ya. Netizen Indonesia itu kalau paling berisik, paling ribut itu karena uneducated people itu. Iya, dia pengen tampil Pak, pengen supaya saya tampil supaya heboh gitu. Supaya heboh, saya tampil supaya saya dikenal. Iya. Padahal manusia itu kan semakin banyak dia ngomong, semakin ketahuan bodongnya. Iya, betul Prof. Prof, ini semakin menarik. Saya mau nanya satu kasus. Ini beberapa bulan yang lalu Prof, khususnya bulan Januari Februari. Ini mengacu kepada Mas Tamasya. Ya. Nah, Mas Tamasya. Tamasya ini tiba-tiba diinfokan bahwa waktu itu Tamasya saya aja kena Prof masuk ke media CNBC waktu itu.
Chandra Putra Negara memperkenalkan emas bodong. Prof, boleh saya nanya, hukumnya emas digital itu sebetulnya seperti apa sih, Prof? Hukumnya emas digital itu kalau dia digital dan dia tunduk pada komoditi berjangka, maka hukumnya di bawah Bapepti, Pak. Bapepti, oke. Sepanjang dia berjangka, komoditi berjangka, maka dia mesti masuk dalam Bapepti itu. Itu harus ya. Dan itu sangat ketat, Pak. Sangat ketat. Itu wajib menjadi anggota Bapepti. Wajib. Nah, Prof, sedangkan sebetulnya kan tadi karena Prof ini kan ahli hukum ya. Nah, ada nggak perlindungan bagi nasabah emas digital, Prof? Iya, perlindungannya kita mesti cari, kita mesti baca, Pak, undang-undang tentang Bapepti itu. Di mana itu kan biasanya undang-undang tuh pasti ada loophole-nya, kita orang hukum kan kita cari di mana loophole-nya, pasti ada, Pak. Jadi kalau misalnya untuk menghindari masalah Bapepti itu kan undang-undangnya sudah bagus, sudah kuat, sudah teliti dan hebat, Pak. Tapi masih ada, Pak, untuk menyiasatinya bagaimana. Ya kita nggak usah komoditi berjangka, kita langsung aja jadi nggak ada berjangkanya kan, jadi nggak kena undang-undang itu kita. Oh gitu. Berarti Bapepti ini kalau mengacu itu kan berjangka. Berjangka. Berarti mungkin atasannya Bapepti itu apa, Prof? Mungkin, Prof. OJK. OJK ya? Iya. Oh baik. Nah kalau seandainya dia secara OJK memenuhi syarat, harusnya ibunya aja udah dapat, anaknya dapat dong. Iya. Logikanya begitu. Soalnya beberapa bulan lalu, Prof, saya ngundang CEO-nya kemari. CEO-nya Tamasya itu Mas Dendi. Waktu saya wawancara, beliau bilang bahwa sekarang Tamasya ada investor baru di belakangnya. Nah, waktu ada investor baru, tapi belum boleh diceritakan, nanti ada waktunya. Nah, salah satu investor barunya itu di belakangnya itu ada perbankan, Prof. Nah, itu nanti guys, kalau kalian mau tahu topik saya ini, silakan Anda tonton video saya sebelumnya. Saya dengan Pak Dendi ya. Jadi itu CEO dari Tamasya. Prof, saya mau nanya, kalau emas digital ini belakangnya itu backupnya atau backgroundnya itu ada perbankan, itu gimana kalau menurut Pak? Jadi itu yang paling betul, Pak. Kalau itu ada paling betul, backupnya perbankan, jadi dia tunduk pada Undang-Undang Perbankan nanti, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Bisa diulang, Mas? Undang-Undang Nomor 10. Nomor 10 Tahun 98. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98. Itu tentang apa? perbankan. Tentang perbankan. Itu boleh disebutkan. Jadi kalau Undang-Undang Perbankan tuh dia kan melanjutkan masalah komunitas bank, Pak. You mau kredit, you mau deposito, mau apa itu apapun kan produk apapun perbankan ada ya. Apapun mau deposito, mau gadai, mau tabungan, mau apapun itu ya. Ada semua di perbankan itu. Jadi kalau misalnya dia menundukkan diri pada undang-undang perbankan di balik satu perusahaan tadi, dia sudah aman, Pak. Aman. Jadi bukan dia. Kalau misalnya dia ikut berjangka tapi dia tidak tunduk pada Bapepti, dia bisa kena sanksi, Pak. Tapi kalau dia tidak tunduk pada Bapepti tapi dia ada undang-undang perbankan di balik dia, perbankannya itu ikut main di situ, ikut terlibat, maka dia nggak bisa kena, Pak. Oh begitu. Berarti Tamasya sekarang karena backgroundnya salah satu konsorsium baru yang di belakang Tamasya itu perbankan, berarti aman ya itu. Aman ya. Jadi saya kan tidak kenal dengan Tamasya itu siapa, Pak. Betul. Tapi kalau saya lihat dari koridor hukumnya, dia mesti ada backgroundnya perbankan di balik itu, Pak. Ada kerjasama lah dia dengan pihak perbankan. Berarti emas-emas digital lain yang backgroundnya tidak ada perbankannya, berarti gimana dong, Bro? Mesti tunduk pada Bapepti dia, Pak. Harus tunduk pada Bapepti. Tapi kalau dia tunduk secara Bapepti aja, berarti dia udah aman, Prof. Ya, ikut aturan Bapepti. Misalnya kalau emasnya sudah terjual misalnya 50 kilo. Iya mesti tambah lagi besok hari. Jarak waktu 1 hari aja, Pak. Oh gitu. Nah jadi mesti tunduk ada lagi. Jadi harus memenuhi regulasi dari Bapepti. Regulasi Bapepti. Contoh harus deposito minimal ada 100 miliar. Berapa? 100 miliar. Dan itu mesti tunduk pada ketua atau kepala Bapepti, Pak. Kalau dia tidak memenuhi persyaratan itu, kalau diaudit bisa kena dia. Oh gitu. Jadi kalau misalnya emasnya habis, padahal peraturan Bapepti mesti 1 hari aja masih mesti tambah lagi 50 kilo. Iya. Iya kan beli emas mesti cash, Pak. Mana ada emas tangan. 50 kilo sudah berapa? Hampir 50 miliar. Ini. Di tangan saya ada emas 5 ini ya. Nah, ini 1 graman. Kamu mau nggak ya? Nanti
tolong kalian tulis kolom komen, nanti saya taruh di Instagram. Kalau kalian dapat komentar apapun itu, komentar terbaik akan saya pilih, ini saya akan kirim ke rumah kalian. Weh, ini bukan apa Prof, karena penonton kita ini diajak cerdas toh Prof. Ya, kan saya Prof juga Pak gitu. sebagai dosen, betul. Saya maunya mahasiswa tuh mesti lebih pandai dari saya, Pak. Wis, keren. Ini mesti lebih pandai. Ini kayak pepatah bilang, guru kencing berdiri, murid kencing berlari ya, Prof. Ya itu dulu. Itu dulu. Kalau sekarang apa, Prof? Enggak lagi, Pak. Enggak lagi ya? Apa, Prof? Mungkin Prof ada mestinya mahasiswa tuh mesti lebih pandai dari dosennya, Pak. Harus begitu. Baru maju. Itulah namanya the living law, Pak. The living law ya. Iya. Prof, jadi artinya kalau dia memenuhi peraturan Bapepti, apalagi dia sudah memenuhi peraturan OJK, berarti Tamasya ini ke depannya, ya saya nggak tahu itu nanti next kita undang CEO-nya lagi. Boleh. Tapi kalau di backup-nya beliau sudah ada perbankan, itu berarti sudah clear ya, Prof? Sudah aman lah. Sudah aman ya, karena sama aja berarti nabung di bank gitu ya, Prof? Meskipun produknya dalam bentuk emas ya. Atau emas digital atau apapun itu ada fisiknya, seperti kayak gini ini kan ada fisiknya ya, Prof ya? Fisik emasnya mesti ada. Fisik emasnya itu harus ada ya, Prof ya. Oke. Nah, Prof, kembali lagi saya mau tanya, berarti artinya saya sangat tertarik dengan hukum yang bisa dibeli tadi itu, Prof. Iya. Nah, berarti maaf ya, Prof ya, kalau orang punya kuasa, punya duit, dia bisa beli apapun dong, Prof, kalau gitu, Prof. Belum tentu, Pak. Nah, belum tentunya di mana, Prof? Jadi saya kan bukan bilang hukum bisa dibeli, tapi quality by order. Jadi tebang pilihan, Pak, tebang pesanan. Jadi walaupun dia banyak duit, belum tentu bisa beli. Hukum itu bisa you beli, Pak. Mungkin hakim bisa you beli, tapi hukum nggak bisa you beli, Pak. Oh, hakim bisa dibeli. Iya, tapi hukum nggak bisa, Pak. Hukum nggak bisa dibeli. Iya. Jadi kalau misalnya masalah itu, masalah hukum yang mau beli, you salah minta diputar balikin jadi betul. Hukumnya nggak bisa tetap, Pak. Jadi kalau dikabulkan di tingkat pengadilan negeri, mungkin mau tembus Mahkamah Agungnya sangat sulit, Pak. Sangat sulit. Sangat sulit. Iya. Dan untuk saat ini saya lihat tuh, baik di pengadilan negeri ataupun di pengadilan tinggi, banyak sudah hakim yang ekstrim, Pak. Yang ekstrim maksudnya dia nggak mau kenal sama you, nggak mau datang ke ngadep dia aja nggak boleh, Pak, sekarang ini. Betul. Jadi karena nggak boleh kan suka-suka dia lah dia mutuskan itu. Kalau kita sebagai ilmuwan kita lihat kalau dia mutuskan betul, oke lah, amin aja. Tapi kalau dia mutuskan dasar hukumnya salah, teori hukumnya salah, kita nggak bisa ngadu dia, Pak. Kita cuma bisa banding atau kasasi. Itu jeleknya civil law, Pak. Kalau common law kita bisa ngadu, Pak. Oh, bisa ya? Bisa ngadu. Ngadunya kemana, Bro? Ngadu ke polisi, Pak. Hakimnya jadi tersangka. Oh, hakim bisa dijadikan tersangka? Iya. Kalau di kita common law. orang awam gitu ya, Bro? Iya, kalau di common law. Kalau di civil law nggak bisa. Indonesia common law sama civil law mana lebih kuat, Bro? Kita civil law bukan common law, Pak. Oh, kita ini civil law ya? Iya. Yang common law itu jajahan Inggris, itu common law semua, Pak. Indonesia jadi fix civil law ya, Bro? Iya, jajahan Belanda. Tapi dari tadi Prof ngomong common law itu bisa diterapkan nggak sih di Indonesia, Prof? Bisa, Pak. Kalau diganti, dirubah. Tapi habis banyak duit, Pak. Semua buku, semua itu kan. Oh, berarti sarjana hukum yang selama ini belajar tamatan Indonesia itu mereka belajar civil law ya? Iya, civil law, Pak. Oh, berarti bukan common law. Contohnya aja, Pak. Contoh kasus, Pak. Pengadilan kita, Pak, di Indonesia, baik di Jakarta atau di daerah, itu nggak bisa, Pak, nyita misalnya barang Bapak ada di Singapura. Betul. Nggak bisa disita itu, Pak, oleh pengadilan sini, Pak. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa. Alasannya? Nah, saya nggak bisa, hukumnya tidak menjangkau, Pak. Saya ada kasus di Singapura, saya sidang, Pak. Sidang di Singapura saya. Arbitrase Singapura itu aja bisa nyita benda yang ada di Tiongkok, Pak. Wah. Nikel di Tiongkok, karena ada di Seaport, disitanya, Pak. Wah. Dia cuma seorang arbitrase, bisa dia berbuat begitu. Kita ini institusi pengadilan, bisa enggak kita nyita misalnya nikel yang ada di Tiongkok kita sita dari sini? Nggak bisa, Pak. Bagaimana coba? Iya. Nah, itu kekuatan mereka itu bukan main, Pak. Bukan main ya. Saya pernah sidang di Singapura, Pak. Jadi klien saya punya bendanya nikel yang ada di Cina, di seaportnya Cina, disitanya, Pak. Jadi kita ke sana tidak bisa ambil benda itu. Cobalah. Begitu hebatnya hukum mereka tuh. Gitu ya. Itu common law soalnya. Common law. Jadi kita kalah dong, Prof. Kalau civil law sama common law, Prof.
Saya nanya sama profesor ini ceritanya ini. Saya nggak boleh ngaku kalah. Nggak boleh ngaku.